kita sudah ingin mencurahkan rasa rindu ini, ya. Ingin mencurahkan rasa kasih ini sampai pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan biologis. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu ya mainnya hanya asal-asalan. Sehingga yang tadinya yang diharapkan itu adalah mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa ketika melakukan hubungan biologis tersebut, ya dikarenakan mainnya asal-asalan, bahkan tidak sedikit setelah itu justru yang didapatkan adalah rasa kekecewaan. Apakah mungkin hal itu terjadi? Sangat mungkin dan mungkin sekali, tidak sedikit. Mungkin sang suaminya yang punya berkendala ketika melakukan ibadahnya, sehingga sang istri tidak bisa sampai kepada puncaknya, sehingga sang istri ya sekali dua kali bisa sabar kesana-kesananya, ya sang istri merasa kecewa. Dan ini dapat berpengaruh sekali terhadap psikologis pasangan suami dan juga istri tersebut. Bisa aja nanti sang suaminya sehingga menjadi tidak percaya diri di depan istrinya, dan sang istri menuntut hal itu kepada sang suaminya. Ya oleh karena itu ya tidak cukup dengan doa, maka ada step by stepnya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Kemudian wazawju adzakiyu. Nah, ini langsung kita berbicara kepada bab intinya. Wazawju adzakiyu, dan seorang suami yang pintar. Artinya yang pintar di sini adalah yang pintar, menyenangkan, melegakan ataupun memuaskan sang istrinya, lebih spesifik di dalam bab ranjang. Itu adalah sosok seorang suami alladzi yahizu, suami yang dapat menggerakkan. Menggerakkan apa nih Teteh? Masyaira zaujatihi, yang dapat menggerakkan ke area tertentu istrinya. Apa maksudnya nih ke area tertentu istrinya? Berarti di sini berbicara akan titik sensitif yang ada di area istri kita. Jadi untuk seorang suami kita harus paham mana sih area-area sensitif suami dan mana sih area-area sensitif istri kita gitu ya. Dan sebetulnya sebaliknya sih, dan istri pun harus paham mana sih area sensitif suami. Terutama untuk suami itu harus paham mana sih area sensitif istri kita. Kalau begitu kasih tahu dong Teteh, mana sih area sensitif istri kita itu di mana? Apakah di matanya, di hidungnya, di bibirnya, di belakang telinganya, atau di lehernya, atau di lututnya, di mana itu sebetulnya? Maka banyak sekali yang menerangkan mana saja sih area-area sensitif bagi seorang perempuan, tapi itu sebetulnya secara umum. Kalau misalkan Anda yang sering mendengarkan kajian-kajian seperti itu, sebetulnya untuk jawabannya itu adalah ada di Anda wahai suami dan di Anda wahai istri. Ya. Apa maksudnya Teteh? Iya. Karena sebetulnya setiap perempuan itu mempunyai area sensitif yang berbeda, tidak sama di setiap wanita. Sehingga Teteh tidak bisa ngasih tahu, oh area sensitif wanita itu ada di belakang ketiak, leher, atau telinga. Belum tentu bagi Teteh mungkin ini, bagi istri Anda mungkin seperti itu. Kalau begitu bagaimana nih Teteh aku sebagai seorang suami dapat mengetahui area sensitifnya? Ngobrol, komunikasi. Kalau untuk yang pertama kali pengantin baru ya tentu tidak akan tahu mana area sensitif istri kita. Oleh karena itu sang suami setiap harinya, maksudnya setiap melakukan hubungan biologisnya, ya terus aja dieksplor, dieksplor, dan dieksplor. Dan sang suami tidak perlu ragu menanyakan kepada sang istrinya, wahai istri tercintaku, Akang mau bertanya, kalau kamu disentuh itu sehingga membuat kamu itu semakin memuncak, itu area mana yang kamu suka? Tanyain aja istrinya. Dan kalau misalkan disentuh itu inginnya disentuhnya seperti bagaimana? Apa yang harus aku perlakukan untuk kamu, wahai istriku, agar kamu mendapatkan kepuncakan kebahagiaan ini? Tanya aja sama istrinya. Istrinya yang lebih paham. Dan Anda, wahai seorang istri, tidak perlu malu ketika sang suami bertanya seperti itu kepada Anda. Itu untuk kemaslahatan Anda juga. Ya jawab aja. Kalau untuk pengantin baru ya mungkin kebayang sama Teteh akan malu menjawabnya.
Pasti akan malu ya. Karena itu juga pernah Teteh rasakan di 20 tahun yang lalu ditanya itu sama suami, ya malu lah kalau pengantin baru. Tapi kan sekarang ceritanya sudah berbeda. Seperti itu ya, kalau pengantin baru ya wajar. Belum ada pengalaman. Ya, jadi Anda sebagai seorang istri ya tak perlu malu, bicarakan aja apa yang Anda inginkan ketika melakukan hubungan biologis, dan area sensitif itu wahai suami bisa berubah. Ya, sekali lagi, wahai para suami, si area sensitif itu bisa berubah. Mungkin ketika awal berumah tangga, sang istri kita itu kalau misalkan di sentuh area-area ini tuh langsung misalkan, gimana gitu ya, kayak menggeliat gitu. Tapi sekarang kok berbeda ya? Iya, itu dengan perubahan umur, dengan perubahan kondisi fisik tubuh sang istrinya, itu akan mengalami suatu perubahan ya, wahai suami. Jadi oleh karena itu, ya komunikasi untuk hubungan biologis tak cukup 1-2 kali, ya silakan aja sering-seringlah Anda berkomunikasi ya. Kemudian di sini wayuhiju syahwataha. Dan sang suami yang pintar membahagiakan atau memuaskan istrinya itu yang dapat menggerakkan syahwat sang istrinya ba'da an mala aqlaha, waduh masya Allah, sehingga dapat merubah akal sang istrinya, was apa nih, wastahwadha ala qalbiha, dan juga dapat merubah ini sang suami yang dapat merasuki kepada hati sang istrinya. Masya Allah. Jadi seorang suami, nah ini sebetulnya nanti bicara apa? Bicara ini bicara batin gitu ya. Tapi ini secara garis besarnya aja dulu ya, secara garis besarnya aja dulu. Kalau suami yang dapat memuaskan istri sepuas-puasnya itu adalah ketika melakukan hubungan biologis itu, saking ini nikmatnya dapat merubah yang dirasakan oleh fisik sang istrinya. Kalau sebelum melakukan hubungan biologis saat ini mungkin istri kita tuh badannya lagi agak kecapean, badannya lagi agak kelelahan. Tetapi dengan melakukan hubungan biologis itu yang dirasakan istrinya kok badannya jadi seger, jadi fresh, jadi apa ya, jadi rileks misalkan. Berarti itu hebat sang suaminya. Bahkan ketika melakukan hubungan biologis tersebut pun itu akalnya sang istri itu terbius ya. Maksudnya gimana nih teh akalnya? Ya mungkin aja pada saat ini istrinya lagi banyak pikiran, mungkin ya apa aja nggak tahu lagi mikirin apa itu istrinya, mungkin mikirin utang atau mikirin apa begitu ya. Ketika saking nikmatnya sampai yang difikirkan oleh istri kita itu hilang semua rasa bingung yang ada di pikiran istri kita. Bahkan saking nikmatnya sampai hatinya pun lupa akan pikiran-pikiran tersebut yang berkendala, saking bahagianya, saking enjoy, saking menikmatinya. Masya Allah ya.